Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'alal qur'ana hidayatan linnas wa librasan yadhi'u lahumut tariq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul akram. Wa 'allamal qur'ana fakana khaira muallim. Faqad kana Qur'anan yamshi 'alal ardi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Summa amma ba'du, yang saya hormati segenap para jamaah pengajian Rona Senja Majlis Ta'lim Iwamid on Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita bisa kembali hadir dalam mengisi saat-saat yang mulia menjelang berbuka puasa, yang merupakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap mukminin yang melaksanakan ibadah puasa, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kesempatan yang mustajabud da'wah, yang doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita, istima' mendengarnya kita, kemudian puasa kita lurus dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa kita menjadi puasa yang yurabbi anfusana, yang mentarbiyah, mendidik jiwa kita li naili al-akhlaq al-karimah wal awsaf al-mahmudah, sehingga kita dapat meraih akhlak-akhlak yang terpuji dan mendapatkan sifat-sifat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini yaitu tarbiyah, membentuk akhlak. Tarbiyah itu dari akar kata robba yurabbi tarbiyatan, yang berarti merawat atau mendidik, memperhatikan, ya, memelihara. Itu dari akar kata robba yurabbi tarbiyatan. Maka Allah itu juga disebut dengan Rob. Rob itu satu akar kata dengan tarbiyah, ya. Maka di dalam surat Al-Falaq, An-Nas itu dimulai dengan lafaz Rob. Qul a'udzu birabbil falaq. Dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Jadi Rabb di situ bermakna Tuhan yang merawat, yang memelihara, yang menjaga, yang memperhatikan, yang selalu yaqumu bitarbiyatina, yang selalu memberikan tarbiyah kepada kita, memberikan pelayanan atau perawatan kepada kita. Maka dari itu seorang ibu
di dalam bahasa Arab itu juga disebut dengan Rabbul Bait. Ya, ibu dalam rumah tangga disebut sebagai Rabbul Bait. Rabbul Bait bukan berarti Tuhan rumah, bukan. Tapi disebut Rabbul Bait itu berarti sebagai ibu yang merawat rumah. Karena biasanya yang telaten merawat itu ibu, ya, seorang ibu, seorang perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala merawat kita melebihi ibu kita di dalam memberikan, mencurahkan perhatiannya, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Masih jauh lebih perhatian Allah kepada kita. Ya, bahkan Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lebih berbahagia ketika mendapati hambanya datang kepadanya bertobat dari dosa-dosanya melebihi seorang ibu yang kehilangan anaknya begitu lama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kasih sayangnya, kemudian perhatiannya, kemudian ya kasih sayangnya itu sangat-sangat besar kepada kita melebihi apapun dan siapapun di dunia ini. Cuma terkadang kita tidak sadar, cuma terkadang kita tidak sampai ke sana karena kita terkandaskan oleh akal kita, oleh pikiran kita, oleh nafsu kita. Masyarul mukminin, para bapak ibu jamaah Rona Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan tarbiyah untuk menuju al-akhlak al-karimah, tentunya Allah Subhanahu wa taala datang di dalam bentuk yang bervariasi. Dalam arti tarbiyah yang Allah berikan itu bukan hanya datang dalam bentuk sesuatu yang kita inginkan. Tapi terkadang tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membentuk kita menjadi orang yang berakhlak al-karimah, menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tak tergoyahkan. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan, menghadirkan peristiwa-peristiwa yang secara zahir adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi itu salah satu tarbiyah Allah. Salah satu contoh ketika Allah menghendaki kita, menginginkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita dengan sesuatu yang tidak enak. Mungkin sakit, mungkin bangkrut, mungkin dicaci orang, mungkin dihina orang, mungkin dicemooh orang, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin dan seterusnya. Tapi itu merupakan salah satu dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan sifat sabar. Sedangkan sabar itu adalah al-akhlak al-karimah, termasuk dari akhlak yang terpuji. Kemudian contoh lagi sekarang, ketika Allah ingin membentuk kita menjadi orang yang bersyukur, maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk, dihadirkan dalam berbagai macam nikmat. Ketika Allah menghadirkan kita dengan tajalli nikmatnya, nikmat dalam tanda kutip bukan hanya sesuatu yang bersifat materi loh, tapi nikmat semua bentuknya, baik ijad, imdad maupun is'ad. Ya, yang sering saya sampaikan itu adalah menjadi salah satu yang Allah Subhanahu wa taala bentuk kita melalui hal-hal yang tidak enak. Ya. Oleh karena itu kita jangan keburu menjadi orang yang tergesa-gesa di dalam memberikan penilaian terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah tarbiyahkan kepada kita melalui hal-hal yang tidak enak, melalui hal-hal yang keras atau melalui hal-hal yang berat. Itu adalah merupakan salah satu cara Allah di dalam mentarbiyah kita, di dalam mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih kuat. Hadirin para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada bahasan utama tadi, ya. Tarbiyah atau dari akar kata Rabb itu merupakan salah satu sifat Allah. Ya.
Cuma kadang ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak sesuai, itu kita terkadang kalah pada saat melihat dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita kepada Allah itu begitu perhitungan. Sedangkan kepada sesama atau kepada kehidupan kita sehari-hari, kepada manusia yang notabene itu mengarah kepada maslahat kita, itu kita tidak perhitungan. Padahal semua yang Allah berikan itu, entah itu mungkin berupa hal yang tidak enak, sesuatu yang mungkin memotong kesehatan kita, memotong kesejahteraan kita, dan seterusnya, itu adalah kita memberikan respon yang tidak baik. Coba salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, tarbiyah yang Allah berikan kepada kita. Kita mungkin yang awalnya sehat, yang awalnya kuat, yang awalnya rezeki lancar. Tapi ketika sekarang perlahan-lahan misalnya diberikan jatahnya dikurangi. Atau mungkin kesehatannya juga dikurangi. Kita akan menjadi orang yang kecewa berat. Jika Allah misalnya yang awalnya kita rezekinya lancar, semua urusan lancar, kok tiba-tiba sekarang menjadi sempit, menjadi sulit. Itu kan tarbiyah Allah sebenarnya. Itu merupakan bentuk tarbiyah Allah. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak sesuatu hal dalam kehidupan kita ini yang jika kita mau perhatikan itu juga merugikan kita sebenarnya, Doni. Tapi kita tidak pernah protes. Salah satu contoh ini Salah satu contoh ketika kita musim lebaran gini, yang bapak-bapak pada datang ke salon, pada datang ke tukang pangkas rambut. Pada saat kita datang ke tempat pangkas rambut, itu kan rambut kita dikurangi, rambut kita dipotong. Bahkan sekarang menjelang lebaran ini, udah di tempat-tempat salon, tempat-tempat pangkas rambut itu sudah pada antri. Karena saking antrinya untuk dipotongkan rambutnya. Padahal pada saat kita datang ke salon, rambut kita dikurangi. Rambut kita dikurangi, rambut kita dipotong. Tapi kita tidak pernah protes pada tukang rambut itu. Kita tidak pernah protes pada tukang cukur rambut. Karena kita tahu bahwa tukang cukur rambut itu memangkas rambut kita untuk kerapian kita, untuk kemaslahatan kita. Apa ada sekarang pernah enggak dengar sampean misalnya ada tukang rambut atau tukang salon kemudian didemo oleh orang masyarakat karena gara-gara rambutnya dipotong? Pernah mendengar? Tidak pernah ada. Kenapa? Karena masyarakat kita tahu betul ketika rambut dipotong itu untuk kemaslahatan kita sendiri. Untuk kemaslahatan kita sendiri. Satu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita oleh Allah ditarbiyah dengan dipotong, mungkin dipotong yang awalnya rezekinya lancar, sekarang agak sedikit sempit. Itu kan diibaratkan seorang yang dicukur rambutnya. Kalau sama tukang cukur rambut, kita tidak protes. Dipotong rambut kita, digunting rambut kita tidak pernah protes. Karena kita tahu itu untuk maslahat kita, untuk kerapian kita. Tapi pada saat Allah misalnya sekarang menggunting atau memotong rezeki kita, yang asalnya misalnya penghasilan 1 bulan 5 juta, sekarang kok susut menjadi 3 juta. Kira-kira kita mengeluh buatan? Mengeluh, bahkan hati ini dongkol dengan Allah. Padahal Allah memotong rezeki kita itu tadi sebenarnya juga demi untuk maslahat kita sendiri. Mungkin kalau diberi seperti biasa jadi sombongnya, jadi angkuhnya, jadi takaburnya, jadi serakahnya dan seterusnya.
maka dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi herannya dalam kehidupan sehari-hari ini kita kalau sama itu tadi tukang potong rambut, kita tidak masalah. Ya. Karena kita tahu itu adalah untuk kerapian kita. Tapi saat Allah memotong, ya, kita seolah-olah mempermasalahkan, bukan seolah-olah ya. Di antara kita banyak sekali yang mempermasalahkan, mempersoalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tukang sunat. Ketika anak kita dibawa ke tukang sunat, anak laki-laki, itu kan dipotong juga. Dipotong juga. Tapi tidak pernah ya ada ceritanya orang tua kemudian datang kepada polisi memperkarakan karena gara-gara dokter memotong alat kelamin anaknya yang laki-laki. Ya, coba ketika sunat itu kan dipotong ujung dari kemaluan anak tadi kan dipotong kulitnya. Ya. Tapi kita sebagai orang tua tidak pernah mempermasalahkan itu. Ya, tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi pada saat sekarang Allah yang memotong, rezeki kita mungkin dikurangi, kemudian kesehatan kita mungkin awalnya sehat, sekarang mulai sakit-sakitan, kita dongkol hati ini luar biasa. Padahal itu merupakan cara Allah mentarbiah kita. Mungkin dari dipotongnya rezeki kita, dikuranginya kesehatan kita, itu cara Allah untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih lembut hatinya. Menjadi orang yang lebih banyak introspeksi diri, menjadi orang yang lebih banyak mencari apa kesalahan yang selama ini dia lakukan, menjadi orang yang lebih mawas diri. Ya. Berarti manfaatnya, maslahatnya itu untuk kembali kepada diri kita juga. Tapi kita mempermasalahkan ketika Allah yang memotong kita. Yang kedua, yang ketiga, pada saat kita sakit gigi misalnya, ya kita sakit gigi, kemudian kita datang ke dokter. Ketika kita datang ke dokter, maka kita minta dok, tolong dok cabut gigi saya dok. Tolong dok, dicabut gigi saya dok. Maka kita dengan sukarela ya minta dicabut gigi kita kepada dokter gigi. Ya. Dan itu kita tidak pernah marah. Tidak lantas kemudian kita jotosi dokternya karena dia telah mengambil gigi kita, mematahkan gigi. Tidak. Padahal di dalam fikih itu kalau ada orang yang mematahkan gigi, tapi dalam tanda kutip bukan dokter lagi. Orang misalnya menampar orang lain. Ya. Menampar orang lain sampai giginya patah. Itu dalam fikih kisosnya adalah satu gigi itu 5 unta. Ya, satu gigi senilai berapa? 5 unta. Padahal onta itu semurah-murahnya onta. Ya, paling murah onta masih kisaran 35 juta. Ya, onta termurah masih kisaran 35 juta. Tapi kita datang ke dokter, ya, gigi kita justru minta dicabut. Pada saat kita sakit gigi yang luar biasa. Dan kita tidak nuntut dokter untuk minta ganti 5 ekor unta atau bahkan kita mempolisikan, melaporkan, tidak ada. Kenapa? Karena kita sadar bahwa dokter itu mencabut gigi kita juga untuk maslahat kita. Kita tidak pernah permasalahkan kan? Bahkan kita berterima kasih dibayar setelahnya. Tapi giliran Allah mungkin mencabut sebagian dari jatah rezeki kita, mencabut sebagian dari kesehatan kita, mencabut sebagian dari kesejahteraan kita. Wah, kita marahnya luar biasa, dongkolnya hati, tidak puasnya hati. Padahal sebenarnya Allah juga lebih tahu maslahat yang Allah simpankan untuk kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, tukang pijat. Kalau kita misalnya keseleo, ya, keseleo, lalu kita datang ke tukang pijat. Kita datang ke tukang pijat. Padahal titik yang ditekan, yang betul-betul ditekan itu adalah titik yang terkena, ya, titik yang jatuh itu, yang paling bengkak. Maka di situ yang paling ditekan, yang paling yang paling ekstra diurut, bahkan ditekan keras sampai kita teriak-teriak. Tapi kita tidak dendam. Bahkan kita memanggil tukang pijat. Ketika walaupun ditekan keras, bahkan ekstrim, bahkan kalau di Afrika itu, kalau ada orang yang keseleo gitu datang ke tukang urut, itu menggunakan palu itu untuk meluruskan, untuk menyembuhkan.
luar biasa. Tapi walau demikian kita tidak marah kepada ya tukang pijat itu. Bahkan kita nanti akan membayar. Bahkan tidak pernah kita ceritanya tukang pijat misalnya berapa Pak? 100.000. Gimana Pak kalau 50.000? Tidak ada ceritanya ya. Ada orang pasien minta dipijat, diurut, tapi setelah diurut kemudian dia masih nawar. Dan itu kita tidak pernah mempermasalahkan. Ya, tidak pernah mempermasalahkan. Tapi giliran Allah mungkin menekan kita dalam hidup yang penuh tekanan ya, yang penuh dengan intimidasi atau kehidupan yang susah. Kita hati ini meratapi betul. Padahal sebenarnya itu semua Allah berikan kepada kita untuk maslahat kita. Untuk maslahat kita. Dan itu semua cara Allah mentarbiyah kita untuk menuju kehidupan yang lebih sempurna. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali ya, beliau menjelaskan tentang annal akhlaq tarji'u ila nafsi la ilal jasad. Akhlak yang merupakan hasil dari tarbiyah itu kembali kepada jiwa bukan kepada fisik. Artinya yang menentukan al-akhlaq itu adalah kepada jiwanya bukan kepada fisiknya. Fal khuluqu 'indahu hayatun thabitatun fin nafsi tadfa'ul insan bil qiyam bil af'al al-akhlaqiyah bi suhulatin wa yusrin dunal hajati ila tafkirit tawil. Nah, sehingga Imam Ghazali mendefinisikan bahwa akhlak itu adalah kondisi jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dengan mudah dan tanpa perlu kepada pikir panjang, Artinya spontan serta merta. Satu misalnya dermawan misalnya. Maka orang yang dermawan itu ketika akan memberi tidak perlu mikir-mikir lagi beri enggak. Ya. Ketika sudah menjadi akhlak, maka dia sudah spontan. Sama seperti syukur misalnya. Orang kalau masih sudah akhlak, sudah menjadi akhlak, syukurnya sudah menjadi akhlak, maka dia tanpa perlu pikir-pikir mempertimbangkan, tapi langsung terbit, ya, langsung muncul. Yang dimaksud dunal haja ila tafkirit tawil. Wa yaral Ghazali annal akhlaqul fadilah la tuladu ma'al insan. Imam Ghazali mendefinisikan atau beliau berpendapat bahwa akhlak yang utama itu tidak dilahirkan dengan manusia. Dalam arti begini, ketika manusia lahir itu tidak langsung membawa akhlak yang terpuji. Ya, ketika bayi dilahirkan, ketika kita dilahirkan tidak langsung membawa akhlak yang terpuji. Makanya di sini butuh tarbiyah. Di sinilah butuh pendidikan, butuh perawatan. Sebagaimana pohon itu bisa sampai berbuah itu kan perlu perawatan. Kita nanam jambu, ya perlu perawatan. Mulai dari penanaman, kemudian penyiraman, pemupukan, pembasmian dari hama dan seterusnya. Itu namanya tarbiyah. Ya. Dipupuk seperti itu, dirawat seperti itu. Ya. Karena tidak ada orang yang lahir, kata Imam Ghazali, kemudian langsung membawa akhlak yang utama, kecuali para nabi, para rasul. Kalau para wali, itu mereka mendapatkan al-akhlak, al-fadilah, itu masih melalui proses tarbiyah. Ya, masih melalui proses tarbiyah. Wa innama yaktasibuha an tariqit tarbiyah. Nah, akan tetapi itu diusahakan dengan jalan tarbiyah. Jadi di sini ada korelasi yang erat antara tarbiyah dengan akhlak. Karena tadi Imam Ghazali menyampaikan annal akhlaqul fadilah la tuladu ma'al insan. Maka coba ketika anak kecil ya dilahirkan belum terbentuk al-akhlaq al-fadilah, belum terbentuk, sehingga dia karakternya masih rakus, kemudian ya masih suka bermain dan seterusnya, karena memang belum terbentuk. Maka akhlaknya nanti adalah melalui tarbiyah, melalui pendidikan. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku, Allah mentarbiyahku, dan aku mendapatkan sebagai tarbiyah. Hanya guru itu disebut sebagai murabbi. Murabbi yang merawat, yang memperhatikan, kemudian yang mendidik, yang disebut dengan
al-murabbi. Wa inna ma yaktasibuha an tariqit tarbiyah wat ta'lim minal bi'ah allati ya'ishu fiha. Nah, maka disitulah dia perlu kepada lingkungan yang akan membentuknya. Lingkungan yang akan membentuknya. Ketika berada di bawah atau di dalam lingkungan orang-orang yang khosyah, yang takut dengan Allah, maka juga akan terbentuk seperti itu juga. Ya. Maka kan ada ceritanya, ada di zaman Bani Israel itu seorang laki-laki telah membunuh 99 orang. Sudah membunuh 99 orang. Kemudian setelah membunuh 99 orang, dia bertanya, ingin bertobat, tanya kepada seorang ulama. Mengatakan, apakah masih ada? Apakah jika saya bertobat, setelah saya membunuh 99 jiwa, apakah Allah masih bisa menerima taubat saya? Maka kata ulama yang pertama, wah, kalau kamu sampai membunuh 100 orang, maka itu sudah terlalu besar dosamu. Tidak, Allah tidak bisa menerima. Akhirnya ulama tadi dibunuh juga, sehingga genap 100 orang yang dibunuh. Datang kepada ulama selanjutnya, maka ulama yang kedua ini mengatakan, ya, bisa Allah mengampuni dosamu, tapi ada beberapa hal, ada beberapa catatan yang harus kamu lakukan. Kemudian ditanya oleh orang jahat itu mengatakan, apa syaratnya? Syaratnya kamu ketika memang betul-betul ada azam untuk bertobat, maka tinggalkan lingkungan yang pertama. Tinggalkan lingkungan yang pertama. Artinya ulama tadi ingin mentarbiyah. Karena ketika masih berada di lingkungan yang pertama, tobatnya itu tidak akan memberikan efek, masih akan tetap berkecimpung dalam lingkungan yang rusak itu. Singkat cerita, dia bertobat kepada Allah dan dia pergi meninggalkan tempat yang pertama itu. Dan ketika sampai di perjalanan, dia hendak mengambil air wudhu, dia tergelincir. Ya, tergelincir lalu jatuh dan meninggal dunia. Nah, di situ kemudian malaikat azab dengan malaikat rahmat itu saling berebut. Yang malaikat azab ingin membawa ke neraka, ya. Yang malaikat rahmat ingin membawa ke surga. Ya. Akhirnya mereka ribut di situ antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kemudian mereka mengadu kepada Allah, ya. Mereka yang malaikat azab berpendapat ini harus ke neraka karena belum punya amal baik. Sedangkan yang malaikat rahmat dia berpendapat, nah ini kan sudah taubat. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang begini saja, coba kamu ukur. Perjalanan tobat dari laki-laki ini, mana jauh antara tempat, ya, dia berada sekarang ke tempat semula dia melakukan maksiat dengan tempat tujuan yang akan dia tuju. Itu lingkungan orang-orang soleh. Ternyata setelah diukur oleh malaikat itu hanya terpaut satu langkah. Ya, hanya terpaut satu langkah lebih dekat ke arah tujuan. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Jenazahnya atau laki-laki tersebut bawalah ke surga. Dia adalah min ahlil jannah. Nah, artinya bahwa ulama tadi ingin memberikan tarbiyah kepada laki-laki tersebut karena tarbiyah itu dilakukan di samping perlu kepada perhatian juga perlu kepada bi'ah, lingkungan yang mendukung. Wa tarbiyatul akhlaqiyatus salima fi nadharil Ghazali tabda'u bi ta'widit tifli ala fadailil akhlaq wa mumarasatiha ma'al hirsi ala tajnibihi mukhalatatal qurana isu hatta la yaktasiba minhum radail. Maka pendidikan atau tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah akhlak yang baik dalam pandangan Imam Ghazali itu dimulai dengan membiasakan pada anak kecil menerapkan hal-hal yang baik, menerapkan hal-hal yang baik. Maka masyayikhuna ya sering memberikan contoh itu, misalnya ketika berjalan dengan anak-anak mereka di jalanan bertemu dengan pengemis dan sebagainya, ya, untuk melatih memiliki sifat sakha, memiliki sifat kedermawanan, itu mereka kasihkan ya uang itu kepada anak-anak tersebut. Anak tersebut nanti yang mengasihkan kepada pengemis, mengasihkan. Padahal kalau kita lihat apa gunanya gitu kan? Sebenarnya itu ingin menumbuhkan sifat as-sakha atau sifat dermawan di hati anak kecil. Bahkan kalau di tempat kami belajar itu ada tempat yang memang pendidikan orang-orang Darawis ya.
itu biasanya tempat hadroh, tempat majlis zikir, itu mereka biasakan anak-anak kecil mereka untuk melayani tamu, mulai dari ngangkat, bagikan bingkisan-bingkisan, kemudian menyuguhkan teh dan seterusnya. Itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk usaha untuk memberikan tarbiyah, pendidikan supaya muncul dari jiwa anak itu sifat khidmah untuk saling melayani sesama dan seterusnya. Dan itu didapatkan melalui tarbiyah, ya, melalui tarbiyah. Maka wat tarbiyatul akhlaq as-salimah fi nadharil Ghazali tabda'u bi ta'widit tifli ala fadailil akhlaq wa mumarasatiha ma'al hirsi ala tajnibihi mukhalatati qurana as-su. Jadi dijauhkan dari teman-temannya yang buruk sehingga mereka tidak cenderung mengikuti teman-temannya yang juga rusak. Karena diibaratkan teman yang rusak itu lebih buruk daripada ular yang berbisa, yang dijelaskan dalam Tahlimul Muta'al. Jadi itu beberapa poin penting yang menggambarkan antara urgensi tarbiyah dengan akhlak. Jadi akhlak itu dilahirkan dari tarbiyah, karena tidak ada manusia dilahirkan kecuali para nabi, para rasul langsung berakhlak, tapi masih memerlukan tarbiyah, pendidikan bertahap, step by step. Demikian kiranya untuk materi hari ini. Selanjutnya saya tadi diberi waktu 30 menit untuk materi dan 30 menit untuk tanya jawab. Demikian untuk sementara, nanti kita perlebar pada sesi tanya jawab. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lulu dari kelompok Tulip Mania dari Lampung, Abah. Ingin bertanya tapi di luar tema, nggih, Abah. Mohon maaf. Ini menyangkut tanah, Abah. Tanah, gimana ngomongnya? Tanah milik saya, nggih. Saya punya tanah, tapi tidak bisa menggarap atau menanami, ngoten nggih. Tidak bisa menanami. Nah, yang menanami itu orang lain. Nah, orang lain itu saya yang punya tanah dapat bagian. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Angsal apa mboten? Ngoten. Bagiannya itu angsal mboten, sedangkan saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali, ngoten nggih. Terus pertanyaan yang kedua, pasangan suami istri. Ini titipan nggih, pasangan suami istri kalau teleponan itu sering berantem, terus katanya yang laki-laki itu sering mengeluarkan talak. Nah, talaknya niku harus menikah. Apakah harus membangun nikah berapa kali mengutarakan talak dan harus membangun nikah lagi, ngoten pripun mawon ya Allah. Terus kalau udah damai gitu sering berantem terus mengeluarkan talak lagi, ngoten Abah. Itu bagaimana solusinya, Abah? Ini titipan, Abah, mohon maaf lahir dan batin, moga-moga orangnya di dalam mendengarkan ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama berkaitan dengan tanah, ya, berkaitan dengan tanah. Memang di dalam fikih itu telah diatur kalau kita punya lahan, kemudian kita tidak bisa menanam, menggarap sendiri, maka kita bisa meminta orang lain untuk menggarapnya. Tapi ketentuannya di dalam penggarapan itu ada namanya muzaroah. Ada namanya muzaroah. Sehingga di dalam akad muzaroah itu semua modal, ya, modalnya, bibitnya dan seterusnya itu dari pemilik tanah, ya, dari pemilik tanah. Sedangkan yang merawat, ya, orang lain yang kita wakilkan untuk merawat itu hanya untuk merawat saja, ya, itu namanya muzaroah. Atau kalau tidak begitu, kita bisa mempekerjakan orang. Kalau tadi kan kita modal dari kita kan, orang yang bekerja itu nanti kita beri bagian sesuai dengan kesepakatan. Tapi modal dari kita, bibit, kemudian pupuk dan seterusnya itu dari kita, dari pemilik tanah. Ya. Atau yang kedua, kalau tidak begitu kita bisa mempekerjakan orang.
Kalau mempekerjakan orang, itu artinya orang yang merawat itu diberi yang namanya ujratul misli. Ya, ujratul misli itu seperti apa? Ya, contoh kita misalnya meminta orang untuk mengelola sawah kita. Perawatannya berapa? Misalnya membutuhkan waktu 3 bulan. Maka selama 3 bulan itu kita menyewa orang untuk bekerja pada lahan kita itu, mulai dari menanam, menyiram, membersihkan, kemudian membasmi, menjaga dan seterusnya. Tapi kita kasih bayaran dalam 3 bulan itu berapa misalnya. Memang dibayar oleh kita selama 3 bulan. Sedangkan hasilnya sepenuhnya masuk ke kita. Sedangkan yang bekerja itu mendapatkan ujratul mithli namanya. Ujratul mithli itu artinya upah bagi seorang pekerja. Ya, sehingga bisa dikiaskan berapa perharinya kalau ngitung harian misalnya. Atau kalau misalnya sudah disepakati, karena selama 3 bulan sudah orang tersebut sudah kita kontrak untuk bekerja betul-betul fokus di dalam merawat pertanian kita. Mulai dari membajak, kemudian menanam, kemudian memupuk, kemudian membersihkan rumputnya, kemudian menjaga, ya, sampai panen dan seterusnya, kita menerima hasil akhir. Dan semua itu masuk ke kita hasilnya. Tapi yang bersangkutan atau orang yang bekerja itu diberi namanya ujratul mithli. Ya, bisa harian, atau bisa mingguan, atau bisa langsung misalnya 3 bulan, kita beri bayaran orang tersebut selama 3 bulan. Jelas ya? Ini namanya bisa ada 2 opsi tadi. Melalui akad musaqah, yaitu gambarannya tadi modal dari kita, pemilik tanah, dan pekerjanya itu hanya untuk merawat saja. Menanam dan merawat. Tapi nanti hasilnya dibagi 2. Kalau lagi itu musaqah. Atau yang kedua bisa melalui opsi kita menyewa orang, mempekerjakan orang untuk merawat semua modal dari kita, dan orang itu nanti kita beri bayaran uang. Jadi opsinya 2 itu, okay? Kemudian selanjutnya untuk apa tadi? Tolak. Nah, untuk tolak melalui telepon, ya. Tolak kalau melalui telepon, apakah itu dianggap tolaknya? Selagi itu berasal dari suami, maka jatuh tolaknya. Karena telepon itu adalah langsung tolak bil lisan. Beda dengan tolak bil kitabah. Ya, kalau tolak bil kitabah dengan tulisan itu masih disyaratkan harus ada niat dari katibnya. Misalnya ada suami mengirimkan pesan tolak kepada istrinya melalui WhatsApp misalnya. Maka apakah langsung bisa dihukumi itu sebagai tolak? Ntar dulu dilihat. Kalau betul itu adalah WhatsApp yang dikirim oleh suami, ya, maka itu jatuhlah tolaknya. Ya, tapi karena kalau tulisan itu kan masih bisa mungkin yang ngetik orang lain dan seterusnya, atau SMS atau surat misalnya, ya. Tapi kalau misalnya itu memang berasal dari suami, maka jatuh tolaknya. Kemudian kalau memang sudah terjatuh seperti itu, kalau seperti telepon tadi kan sudah jelas kan, anti tolik misalnya. Selagi itu menggunakan kalimat yang soreh, kalimat sore itu kalimat yang jelas, cerai, pisah, itu namanya kalimat sore. Sedangkan kalau kinayah itu kiasan. Kalau kiasan itu membutuhkan niat. Ya, kalau menggunakan kinayah itu membutuhkan niat. Jadi sekarang kalau sudah terjatuh, tolak tersebut bagaimana? Apakah harus memperbarui akad lagi selama masih dalam masa iddah? Ya. Masa iddah itu apa? Masa iddah itu masa penantian bagi seorang istri ketika dicerai oleh suaminya. Berapa masa iddah itu? Lihat dulu. Kalau dia adalah wanita yang hamil, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Ya, masa iddahnya sampai melahirkan. Sedangkan kalau wanita itu tidak hamil, maka masa iddahnya itu adalah salasata quru. Salasata quru dalam mazhab Syafi'i dimaknai sebagai 3 kali suci. Jadi head suci, head suci, head suci. Setelah 3 kali suci itu dia selesai masa iddahnya. Jadi ketika misalnya seorang telah jatuh tolak kepada istri tersebut, maka selama masih dalam masa iddah,
Ya, selagi dalam masa iddah ini, kalau misalnya ketika ditolak itu masih dalam keadaan hamil, selagi hamil itu, atau tidak dalam keadaan hamil selagi masih belum salah tata kuru 3 kali suci itu, maka tidak untuk rujuk kembali, tidak perlu kepada akad yang baru dan tidak perlu menunggu persetujuan dari yang perempuan dan tidak perlu mahar baru atau saksi baru. Ya, itu selagi masih dalam masa iddah. Jadi misalnya cukup dengan apa? Cukup dengan misalnya suami mengatakan saya kembali lagi deh, sudah. Tidak perlu akad baru lagi, tidak perlu wali lagi, tidak perlu mahar baru lagi, ya selagi masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, ya, misalnya dia menceraikan istrinya ketika dalam keadaan hamil. Kemudian seminggu kemudian istrinya melahirkan. Ya, maka berarti kan sudah habis masa iddahnya. Dia ingin merujuk kembali, maka dia tidak boleh hanya langsung, dek saya ingin kembali kepada, tidak bisa. Dia harus menggunakan akad baru, ya, harus menggunakan akad baru, mahar baru, kemudian juga saksi dan atas sepersetujuan yang perempuan, sepersetujuan mantan istrinya itu. Itu kalau sudah keluar dari masa iddah. Tapi kalau masih dalam masa iddah, itu tadi misalnya istrinya hamil, ya, ketika dicerai itu belum melahirkan, dia kembali merujuk, maka tidak disyaratkan harus akad baru, harus mahar baru, dan harus sepersetujuan istri. Jadi sih tidak ada alasan, saya tidak setuju. Selagi masih dalam masa iddah, itu tidak disyaratkan harus seizin istri. Paham lagi? Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka harus akad baru, mahar baru, dan harus atas seizin istri. Artinya istri itu harus mau. Harus atas kemauannya. Kalau istri tidak mau, tidak bisa. Itu selagi masih dalam masa iddah dan tolak 1 dan tolak 2. Adapun kalau tolak 3 atau yang disebut dengan tolak bain, ya, tolak bain, maka itu harus 1 mahar baru, akad baru, sepersetujuan istri, dan sudah harus si istri itu sudah pernah dinikah oleh orang lain, dikumpuli, kemudian diceraikan oleh orang suaminya yang kedua, dan habis masa iddahnya. Jadi prosesnya panjang, okay? Kalau itu sudah tolak bain, ya sudah tolak bain. Artinya tolak 3, ya tolak 3, maka dia tidak bisa. Bisa tolak pertama, oke, masih bisa tadi. Tolak kedua, tapi kalau sudah tolak 3, tidak bisa. Harus akad baru, mahar baru, ya, seizin istri. Kemudian istrinya itu sudah pernah dinikah oleh orang lain dengan nikah yang sah, sudah pernah dikumpuli dan diceraikan oleh suami yang kedua dengan keinginannya sendiri. Beda kalau misalnya direncanakan, sudah kamu nikahi dulu istri saya itu supaya nanti istri saya bisa halal lagi bagi saya. Tidak bisa. Jadi harus suaminya yang kedua itu menceraikan atas kehendaknya sendiri. Kemudian habis masa iddahnya dengan suami kedua, baru dia halal untuk menikah dengan suami yang pertama lagi. Jadi kalau misalnya tolaknya itu tolak roj'i, namanya tolak roj'i itu tolak 1, ya. Itu masih bisa rujuk, masih bisa kembali dengan catatan masih dalam masa iddah, ya, masih dalam masa iddah, sehingga tidak disyaratkan akad baru, mahar baru, dan tidak disyaratkan harus seizin istri. Sudah jelas, ya? Dari 2 pertanyaan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih seputar suami istri, Abah. Ini ketika di pasangan suami istri terjadi perselingkuhan dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu akhirnya diberikan kepada orang lain. Pertanyaannya, anak ini Anaknya? lahir seorang anak dan anak ini tidak diakui oleh suaminya yang sah. Setelah itu anak ini diberikan pada orang lain. Yang menjadi pertanyaan, anak ini nanti pindah ikut ayah yang sah atau ayah biologis siapa? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang dihasilkan di luar pernikahan yang sah karena perzinahan, perselingkuhan, itu tidak memiliki nasab dengan ayah. Oke? Jadi anak hasil bukan dari pernikahan yang sah
tidak memiliki nasab dengan ayah, dia hanya memiliki nasab dengan ibu. Ya, sehingga konsekuensinya kalau nanti nikah misalnya, binnya ke siapa? Binnya ke ibu. Binnya ke ibu, dia tidak punya bin ke ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kalaupun ya ayah biologisnya, sebenarnya bukan ayah sih, karena di dalam Islam itu tidak dianggap. Ya, andaikan orang laki-laki yang menghamili itu, ya bapak biologisnya tadi kaya sekalipun, maka si anak tidak bisa untuk mewarisinya. Ya, tidak dapat mewarisinya. Ya, karena apa? Tidak ada bin, tidak ada nasab dengan ayah. Nasabnya itu hanya dengan ibunya. Tapi kalau dengan ibunya bisa. Jadi misalnya ibunya mati kaya, bisa mewaris, bisa. Tapi kalau dengan ayahnya, ayah biologisnya, tidak bisa untuk tidak bisa untuk mewariskan. Tidak dapat untuk mengambil warisan dari ayah biologisnya itu. Nah, beda kalau misalnya, begini misalnya, nggih. Ada suami istri. Ada suami istri ini, istrinya misalnya hamil di luar nikah dengan orang lain. Ya, jelas-jelas hamilnya dengan orang lain, bukan dengan si suami. Kemudian si suami ini mau mengakui sebagai anaknya, maka boleh binnya itu dinisbahkan kepada suaminya. Ya, jadi karena apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-waladu lil firash walil ahiri al hajar. Anak itu adalah bagi pemilik kasur, artinya yang berada pada pernikahan yang sah. Sedangkan orang yang mengganggu, yaitu orang yang masuk ke kasur itu, yaitu orang yang memasuki ke rumah tangga orang lain, ya, maka dia dihukum rajam. Jadi andaikan misalnya istri itu selingkuh, istrinya selingkuh kan dengan orang lain, hamil dengan orang lain, bukan dengan suaminya. Kok suaminya mau mengakui sebagai anaknya, tidak apa-apa, sah sebagai anak suaminya itu. Tapi bukan berarti si istri tidak dosa berzina loh, tetap dosa. Cuma keabsahan nasab dari anak zina tersebut, kalau suami sahnya mau mengakui, itu sah, binnya dinisbahkan kepada suaminya yang sah. Ya, tapi kalau misalnya suaminya tidak mau, sudah. Dia tidak punya nasab dengan ayahnya. Baik ayah biologisnya maupun suaminya dari ibu tadi. Suaminya yang sah. Jadi nasabnya itu hanya bersambung kepada ibu, sehingga kalau nanti ayahnya misalnya mati walaupun kaya, dia tidak bisa mewaris. Ya. Dan juga andaikan nanti punya adik misalnya, punya adik perempuan, maka dia tidak dapat untuk menjadi wali. Ya, tidak dapat untuk menjadi wali. Jadi ini adalah konsekuensi yang harus kita ketahui kalau terjadi hal-hal yang demikian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma kahil ayunana bin nadrati ila tal'atil bahiyya li sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك اهدنا نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.